Ngobrol di sofa episode kali ini. Iya betul. Kayaknya Indonesia semakin sulit gitu loh. Iya. Terus kemudian syarat untuk melamar pekerjaan juga kayak Berat. berpenampilan menarik, nggak ada hubungannya padahal dengan nama yang dikerjakan gitu ya. Satu lagi yang paling penting adalah yang juga masih sangat kita dorong yaitu pendidikan cash pro sih. Karena kalau aku pribadi meyakini pendidikan itu adalah hal dasar yang setiap orang tuh harus punya gitu. Jadi kayak gimana kita bisa tahu bahwasanya hak kita, satu hal itu adalah hak kita, atau gimana kita tahu hak kita dilanggar, itu ya diawali dengan kita punya pengetahuannya, kita punya pendidikan tentang itu gitu. Jadi di sofa ini kita berkumpul, bercanda dan bersukaria. Di sini kita ngobrol-ngobrol, bahas apa saja, dari yang ringan sampai yang bikin pusing. La 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 du 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 du. Du 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 du. Hai. Jumpa lagi teman ngobrol kita dengan ngobrol-ngobrol di sofa bareng tim YKP. Minus one hari ini. minus one. Ya. Minus one tapi ada di belakang kamera one. Deketin. Oke, sudah sebulan, belumnya sebulan ya dalam episode sebelumnya kita ngobrol-ngobrol. Ya kali ini edisi bulan Mei. Kayaknya banyak banget bulan Mei ya kita berkegiatan. Ada juga tema-tema yang dirayakan di bulan Mei. Hari-hari peringatan. Yang paling seru hari buruh kayaknya ya. Yang rame ya. Ya. Mereka Long pakai weekend ini ya Mbak. Pakai ini. Pakai ini nggak dengeran. Ya pokoknya hari yang paling rame diberitakan ya bulan Mei ya pastinya Diawali May Day. dengan May Day. May Day gitu. Mungkin kita ngobrol aja seputar itu. Ada yang mau cerita kemarin saya heboh apa ngelihatnya gitu kan kita kan mungkin nggak ikut demo ya, kita hanya mendukung saja ya, pendukung dari nggak belakang-belakang banget sih. Betul. Kita selalu mendukung isu-isu ya untuk pemenuhan hak ya. Gitu. Ada mau cerita kemarin ya saya. Mungkin kalau melihat pemberitaan ya Mas Oji, kayak yang tiap tahun kan May Day juga pasti ada aksi gitu, aksi buruh. Oh ya, kayaknya juga ini kita harus ingetin juga ke teman-teman semuanya, buruh tuh semuanya kita buruh gitu. Jadi semua pekerja yang bekerja dan mendapatkan upah itu adalah buruh termasuk kita. Jadi bukan hanya teman-teman yang bekerja di pabrik atau bekerja di sektor-sektor industri saja gitu, tapi semuanya kita adalah buruh. Nah, kalau yang dari aku lihat sih kemarin itu cukup ramai ya, selain aksi dari masyarakat dan aktivis sipil, itu juga ada aksi di Monas kalau nggak salah tuh. Iya. Ya kan? Betul. Sama ada Pak Presiden juga yang jarang-jarang nih presiden. Itu kayaknya baru Ikut. pertama kali ya ikut. Betul. Merayakan May Day. Presiden pertama kali, nggak tahu aku salah nggak, presiden pertama kali ikut. Tapi kayaknya yang tahun-tahun sebelumnya juga kayaknya nggak Nggak tahu kan ya. Makanya baru pertama kemarin. Iya, kayaknya ya. Pak Prabowo ini sih ya cukup mengagetkan gitu kan. Tapi ya semoga ya kalau melihatnya sih semoga Pak Prabowo-nya presidennya juga menangkap pesan-pesan dari peringatan Hari Buruh ini gitu. Iya. Jadi kayak nggak cuma simbolis aja nih keluar. Itu sih. Iya, betul. Nah, tapi kalau semuanya kalau tetap yang kita harapkan kan dari Hari Buruh tuh semoga banyak perbaikan lah di Iya. kepada Sektor. untuk kehidupan kehidupan pekerja ini ya, buruh-buruh ini. Kalau yang berkaitan sama isu yang kita bahas tentunya isu yang diperjuangkan oleh YKP tentunya gimana setiap orang
pekerja buruh ini terlindungi dan bebas dari kekerasan. Khususnya buruh perempuan ya. Iya, sebagai perempuan di tempat kerja. Sebenarnya nggak hanya perempuan aja, laki-laki juga sih Iya maksudnya. sih, Jadi betul. semuanya. Terus ya mendapatkan akses kesehatan dari, maksudnya disediakan lah gitu. Akses waktunya, kemudian juga mungkin ada cuti melahirkan, kayak cuti haid, karena tidak semua perusahaan, tidak semua lembaga tuh kasih kesempatan itu gitu kan. Itu sih kayaknya yang kulihat, dan banyak lagi sebenarnya tuntutan-tuntutan, ada 18 kalau nggak salah. Tapi ya itu deh, akan banyak kalau dibahas satu-satu gitu kan. Ya. Mbak Nanda? Ya mungkin selain peringatan ini kan juga buat kita juga refleksi ya. Refleksi itu artinya tuntutan kita, tadi Giska sampaikan ada pemenuhan di dalam situasi atau kondisi kerja di baik sektor-sektor formal, informal gitu semua. Tetapi refleksi itu artinya kita semua ini selain soal upah gitu ya, tapi juga keamanan tadi, bebas dari kekerasan, tapi memastikan semua yang disebut buruh tadi ya, itu juga memiliki dalam kondisi pekerjaan yang aman. Misalnya saya tarik di dalam organisasi aja seperti YKP gitu, memastikan semua pihak itu kan perlu upaya bersama, nggak bisa sendiri gitu ya. Memastikan semua pihak memiliki pekerjaan atau dengan pekerjaannya itu secure, aman, baik dalam lingkungan kerjanya, kemudian hal-hal lain misalnya ya termasuk upah tadi gitu ya. Itu harus diupayakan, maka kita juga ingin negara ambil bagian gitu secara tegas, memberikan dukungan kepada buruh tadi ya, yang disebut buruh, bahwa tidak hanya sekedar wacana oh ya sudah kerja gitu, atau yang disebut layak itu apa gitu, harus jelas dukungan yang negara juga harus berikan, bantuan dan dukungan yang seperti apa gitu, baik juga terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti kita. Itu kan yang saya rasa itu yang terus kita coba ya, dan di dalam internal organisasi juga inginnya ada upaya perbaikan, tetapi negara juga harus menjamin juga gitu. Mungkin kalau dalam skop kecil kita lembaga, kita mengupayakan misalnya kita memastikan lembaga ini bebas dari segala bentuk kekerasan, memastikan semua orang dapat pekerjaan yang aman, memadai, itu kan kita upayakan. Tapi negara itu perannya kenapa kita turun ke jalan gitu, mereka harus memberikan juga, memastikan dari kebijakan-kebijakan yang ada, baik siapapun di perusahaan, terus kemudian kita yang setingkat masyarakat, organisasi masyarakat sipil ini juga memiliki merasakan gitu kebijakan yang melindungi pekerja siapapun itu loh. Itu yang mungkin kita ini ingin tetap terus merefleksikan, tidak hanya di May Day kan gitu. Tapi sayangnya ya belakangan terus kita dengar juga ada PHK besar-besaran gitu di Indonesia. Nah, itu juga harus dikritik sih, kayak kenapa bisa terjadi. Tapi itu pasti berimbas kan itu dengan program-program yang ada atau aturan yang ada. Gitu seriusnya nih. Iya, seriusnya. Tapi ya pengen diupayakan ya semua pekerjaan, artinya kita juga pengen tadi ya dapat, selain kita juga tetap bisa mengembangkan diri, kita mendapatkan perlindungan dan segalanya ya. Tapi pengennya itu juga negara meningkatkan lagi gitu bentuk dukungannya terhadap para pekerja. Kemarin sempat heboh juga kan, kayak negara berperan ya, yang sempat isu ijazah ditahan tuh kan, wamen sampai turun tuh gitu. Sempat ini beritanya nggak? Iya. Ya kan, itu kan yang nggak tahu ya apakah bentuk seperti itu peran pemerintah hadir untuk mengawal isu yang, mohon maaf mungkin isunya viral gitu ya. Karena kan, tapi aku pikir sih kita pekerja juga harus tahu juga kan apa hak-hak kita. Nah, ya kan sebenarnya kalau aturan
sampai ijazah ditahan itu kan harusnya yang mungkin karena ya tadi ya relasi kuasa gitu kan, mereka nggak mau, ya mau nggak mau ya dikasih deh tuh sertifikatnya gitu, apa ijazahnya Ijazahnya. kemarin. Ya maksudnya juga artinya kan mekanisme seperti itu harus di apa ya, dievaluasi lagi gitu, itu diperlukan atau nggak diperlukan sebenarnya. Iya betul. Terus beberapa periode atau beberapa ganti pemimpin kan kita selalu dijanjikan untuk mengurangi tingkat pengangguran nih, sedangkan lapangan pekerjaannya aja Iya betul. kayaknya Indonesia semakin sulit gitu loh. Susah, Terus iya. kemudian syarat untuk melamar pekerjaan juga kayak Berat. berpenampilan menarik, nggak ada Expert, hubungannya padahal dengan nama yang dikerjakan gitu ya. Kadang-kadang terus kita kan juga sering dengar kritikan kalau cari kerja di Indonesia itu kok syaratnya kayak menembus awan gitu kan. Gaji nggak seberapa, realistis. syaratnya beberapa. Iya. Soalnya gitu. Padahal kita kan pengen inklusi lah, semua orang berhak mengakses pekerjaan. Ya, itu juga PR sih, kayak lapangan pekerjaan kita yang dijanjikan itu seperti apa itu ya khawatir juga. Jadi kayak oh ya masih ketolong nih, masih kerja, tapi kan kita berpikir jangka panjangnya ya, penerus-penerus kita, generasi penerus itu perjuangannya persaingannya juga semakin berat dengan apalagi syarat yang atau aturan ketentuan yang semakin merugikan gitu para pekerja. Kritikan kita dan PR harus segera dilihat gitu peluang-peluang pekerjaan. Gitu. Nah, mungkin kalau dari situ makanya ya, tapi saya nggak bilang ini untungnya ya, tapi akhirnya banyak kreatif mencari bentuk-bentuk pekerjaan yang kita tadinya nggak terpikir. Mungkin di era saya dulu kerjaan itu ya insinyur, dokter, perawat misalnya. Tapi sekarang pekerjaan juga banyak ragam kan yang bisa dilakukan di rumah, bikin konten, berafiliasi dengan produk tertentu, jualan secara online. YouTuber yang anak-anak sekarang udah merambah ke sana, dan pekerjaan-pekerjaan di rumah itu sebenarnya juga dikontenin, terus itu mendapatkan penghasilan. Tapi kekuatannya bertahannya sampai mana itu kan kita nggak tahu ya, makanya. Kamu Soji gimana? Aku ya itu tadi menyikapi kita sebagai tadi ya pekerja harus paham juga apa yang kita hak-haknya tadi yang aku menyoroti masalah ijazah itu. Kalau yang Mbak Nanda bilang tadi yang sekarang memang nggak tahu apakah ini fenomena cari pekerjaan susah berimbas ke anakku gitu. Sampai sekarang susah, walaupun alhamdulillah beberapa ikut-ikut magang doang nih usahanya gitu. Tapi betul nggak cuman, ternyata kan nggak cuman di anakku aja, ada beberapa ngobrol juga betul ada beberapa yang sulit. Dan betul itu ada syarat-syaratnya, nggak tahu ya apakah ini bisa diintervensi pemerintah. Mungkin ini sulit juga ya, karena kan kayak kemarin kasus ijazah aja mereka kan merasa berhak aja gitu kan, tanpa ada tanpa adanya nggak tahu lah etikat baik lah atau apa namanya, mencoba menerima tanpa syarat ya, mungkin istilahnya oke lah syaratnya skill kalau memang butuhnya skill gitu kan. Tapi kan dengan embel-embelnya tadi, tampilan menarik lah, terus punya motor lah, terus punya lah, kerja kan pengen punya motor gitu kan. Iya, belum apa-apa disyaratin punya motor, mikir lagi kan. Ya itu mungkin Itu sama kayak yang fresh graduate tapi harus punya pengalaman 2 tahun gitu kan, kayak yang fresh betul graduate juga. pengalaman 2 tahun ngapain gitu. Betul, nggak tahu ya apakah ya tadi ya, mudah-mudahan sih ada solusi yang Tapi ada di daerah mana ya di Jawa Barat, kayak ada satu kabupaten udah menghapuskan, jadi kayak bupatinya buat aturan menghapuskan syarat umur itu loh Mas. ya Jadi makanya kayak itu kan sebenarnya kan berarti kan kalau itu contoh sebenarnya bisa Bisa kan, pemerintah sebenarnya. harusnya bisa nekan, tapi entah nggak tahu ya, mungkin apakah di kabupaten itu nggak termasuk, mohon maaf nih, 9 naga gitu kan, Bisa jadi. yang punya power ya, yang punya power kuat gitu kan,
Ya nggak tahu itu, sorry ya. Tapi yang jelas tuh ya pasti karena ya kayak itu kan, kayak Mas Suji bilang sebenarnya bisa aja tuh setiap daerah tuh buat pergub Iya, misalnya atau pergub. apa gitu. Tapi ya balik lagi sejauh mana pemerintah merasa ini perlu gitu. Betul. Karena kan kadang kayak alah itu aja remeh banget misalnya gitu. Padahal kan sangat berpengaruh gitu kan. Tapi itu kan membuktikan daerah itu bisa. Mm-mm. Iya harusnya bisa, Bisa. harusnya bisa. Sebenarnya kalau ada kemauan dan komitmen tadi kata Giska, komitmen bisa. Yang harusnya diikuti di daerah lain. Ya makanya apakah, nah ada pengaruhnya nggak dengan suatu ini kan mungkin kabupaten ya, yang mungkin nggak terlalu banyak industrial di situ ya, nggak tahu ya, mungkin Iya. ya. Kalau misalnya contoh beberapa kayak Jakarta, Bekasi lah, yang paling banyak kan Bogor, Depok, atau mungkin daerah-daerah industri yang lain, apakah bisa? Itu kan intinya itu. Ini Bisa- juga lihat dari pengalaman atau diskusi lain ya. Mm-mm. Memang harus dibuktikan. Selama dia tahu potensi daerahnya apa Betul. dan lihat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan seperti apa tuh sebenarnya bisa. Tapi kan itu harus ada keinginan dulu dari daerah itu untuk misalnya melakukan riset peluang apa yang bisa mendatangkan investor ke daerahnya sehingga membuka lapangan pekerjaan. Kalau memang concernnya pada akses membuka lapangan pekerjaan gitu. Tapi sayangnya itu kan hanya jadi proyek yang untungkan beberapa pihak ya misalnya. Itu kan sering ditemui, makanya banyak proyek mandek juga. Nah itu sih kalau tanya bisa sebenarnya harus ada kemauan tadi sih Mas Oji. Ya lihat peluang di daerahnya itu potensinya apa, membuka lapangan pekerjaan seperti apa, investornya Iya. siapa yang bisa ditarik. Kalau yang sudah terbangun misalnya Depok, Bekasi, Tangerang ya itu emang udah kawasan industri. Tapi kan kita bicara, misalnya kita bicara daerah kabupaten tadi ya, Mas Odi bilang ya harus mau berkolaborasi dengan masyarakat setempat juga untuk dapat Ya, ya. bikin gitu. Tuh, menarik. Ada hal lain? Lain sih ada. Nenen, Belum ada Mbak Nancy komentari. apa? Baca berita apa Mbak Nancy? Yang hari May Day kemarin sih, dengan adanya Bapak Presiden Pak Prabowo di demo itu, kiranya berharap sih beliau bisa mendengarkan, Iya. menangkap dan mewujudkan aspirasi dan tuntutan dari para buruh itu yang demo. Betul, Itu aja betul. sih berharapnya. Betul Mbak. Karena momen-momen langka ya. Iya. Yang salah satu diangkat juga kan mensahkan UU PRT itu gitu kan. Oh iya betul. UU PRT bener tuh. UU PRT tuh udah hampir 21 tahun kayaknya. Iya itu dia. Yang nggak ada perkembangannya kan. Kita juga sempat bahas juga kayak di podcast ya Mas. Kita Iya, sempat betul. ngundang bareng teman-teman Jala PRT Kita ngebahas tentang UU PRT. Ya, RUU PRT. bagaimana upaya Mm-mm. teman-teman Jala PRT ya. Iya. Mungkin teman-teman ngobrol bisa cek videonya, ntar kita linkkan di atas, nanti klik aja Iya. biar tahu apa sih teman-teman Jala PRT itu untuk upayanya semaksimal apa untuk dan apa sih itu PRT itu bisa di cekidot. Terus ya terutama yang paling terus utama memberikan juga dukungan untuk segera Betul. disahkan. itu yang paling utama ya teman-teman. Betul. Gitu. Sama kalau tentang balik lagi tentang isu Hari Buruh ya, tentang buruh ya banyak ya, masih banyak lah ya diskriminasi, sama termasuk yang tadi kita bicarakan itu kan bisa dibilang diskriminasi ya, umur segala macam, tapi banyak lagi terutama buruh-buruh perempuan. Ada juga kita pernah juga ya di PowerPoint bahas masalah buruh perempuan gitu ya. Iya. Ntar ada juga kita linkkan saja ya, ntar Iya. teman-teman bisa Pokoknya yang cek. berkaitan sama ini di link aja Mas Oji. Taruh semuanya tinggal pilih. Ya tinggal klik di atasnya kan, tik, ada nongol itu. Iya. Kalau mau tahu apa sih ulasannya tentang buruh-buruh, apa masalah diskriminasi buruh perempuan terutama di ini ya, apa namanya, di industri gitu. Mm. Gitu, oke. Ada lagi masalah buruh nih yang kita mau, Nggak ada nih tanggal 1 Hidup Hari buruh. Buruh. Iya. semoga Hidup tadi ya, buruh. semoga tuntutan-tuntutannya bisa segera dilaksanakan. Betul. Karena
tuntutan itu nggak hanya untuk yang menuntut ya, tapi itu untuk kita semua sebenarnya. Kita semua ya. Nanti kalau pada penasaran tuntutannya apa, nanti bisa dicari di Google aja tuh udah tahu, udah ada banyak yang menyebarkan juga. Oke, tetap semangat Ya, buruh jadi 1 Indonesia. Mei Hari Buruh, 2 Mei Hari Nah, Pendidikan nih Mas. Besoknya itu kita merayakan pendidikan, makanya banyak banget nih hari bulan Mei ini. Pendidikan Indonesia, Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana pandangan teman-teman, apakah ada isu yang mau kita bicarakan di sini? Pendidikan itu kan seumur hidup ya, belajar ya, Nggak ada belajar ngomong itu seumur hidup. Kemudian Warisan yang paling mahal itu Mbak. warisan yang paling mahal. Ya jadi ya satu sisi sih betul kita memperingati Hari Pendidikan itu sebagai bentuk apa ya, maksudnya sebagai bentuk mengapresiasi bentuk segala hal ya yang mengedukasi masyarakat gitu. Artinya kita diberikan, itu mesti kita refleksikan sih. Akses Misalnya dan ruang akses untuk pendidikan itu seperti apa saat ini, termasuk sistem pendidikan. Apalagi kalau kita bicara pendidikan formal, apakah di benak kita itu pendidikan hanya soal dapat ijazah aja sih sebenarnya, Mm-mm. atau sebenarnya kita juga melihat dampak dari pendidikan itu harusnya kita lihat juga sudah memberikan kontribusi yang bagus nggak buat di rakyat kita. Misalnya, oh ya udah terselenggara pendidikan dasar 12 tahun misalnya, tapi itu berkualitasnya atau enggak itu kan kita harus lihat. Iya. Tingkat kualitas sumber daya manusia saat ini itu ya, misalnya ya kasus kekerasan masih banyak terjadi. Padahal misalnya kalau dia di dalam pendidikan itu kan selalu diedukasikan ya soal apa, kalau di kurikulum yang baru sekarang nih apa nama ini pembelajarannya saya kok lupa. PKN. Ya, sejenis PKN atau kesadaran. PKN di zaman Mas Uci P4. PMP kita mah. Oh PMP. Pendidikan Di zamanku moral PPKN. Pancasila. PKN. Ya, tapi itu harus diukur, direfleksikan dengan perilaku di masyarakat saat ini seperti apa gitu. Jangan-jangan sistem pendidikan kita nggak kalah kacaunya. Iya. Soalnya sempat viral juga kan beberapa yang bikin kalau di medsos ya, yang ditanyain ini anak-anak sekolah tuh nggak tahu misalnya kayak Betul. pertanyaan singkat, simple lah misalnya ini Perkalian aja perkalian banyak yang atau nggak ini dapet, di Mas. provinsi ini di mana gitu, Iya. yang simpel itu mereka nggak tahu. Aku nggak tahu nih apakah salah sistem pendidikannya atau kemarin kan berubah tuh, kurikulum kan berubah terus nih gitu kan. Nah, terakhir iya. kurikulum yang terakhir itu kan nggak tahu ya, mungkin ntar teman-teman bisa berkoreksi, kita tulis di komen. Aku lihat kan kayaknya sedikit dilus ya, nggak ada terlalu banyak hafalan, banyak kan itu hanya kayak praktek gitu Iya, kan. iya. Bahkan mereka bikin drama lah atau apa gitu kan, bahkan gurunya pun sibuk konten ya istilahnya, karena kan ada kewajiban bikin Betul. kurikulum yang Kontenin. digitalkan gitu kan. Nah, apakah itu ada pengaruhnya ke situ gitu kan? Berarti kan menurun nih gitu kan, atau memang ya nggak tahu ya, ada peran yang di luar guru juga yang lepas nih gitu kan, misalnya orang tua kayak gitu kan. Itu mungkin perlu dilihat juga gitu kan. Ya sekarang dengan pemerintahan baru nggak tahu ya. Tapi menurutku komitmen pemerintahnya gimana Mas? Kayak misalnya sistem pendidikan ini kan apa bilangnya tuh ya, yang kurikulum. Ya, kurikulum itu kan berganti terus-terusan kan. Setiap ganti pemimpin, ganti lagi gitu. Sedangkan masyarakat Indonesia ini jutaan dan banyak gitu. Proses transisi dari satu bentuk kurikulum ke kurikulum berikutnya tuh bukan perjalanan yang gampang gitu, apalagi untuk guru-guru yang tidak punya banyak akses di sekolahnya atau di daerahnya gitu. Jadi mungkin lebih ke komitmen dan
kepercayaan pemerintah sih mungkin ke pemerintah sebelumnya gitu. Jadi kayak misalnya mungkin di zaman Nadiem tuh kurikulumnya kurikulum merdeka misalnya. Terus sekarang di zaman menteri yang baru Belum tahu. akan diganti Mas, isunya Iya, akan diganti namanya dan belum tahu. belum. Cuma tuh mungkin perlu kayak mengevaluasi lagi tapi tidak langsung diganti gitu loh. Jadi biar nggak buat bingung guru-guru di sekolah. Kemudian membangun sistem yang baru lagi nanti, pelaporan-pelaporannya gimana, yang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan kalau menurut gue karena rasanya sangat tergesa-gesa gitu untuk mengganti sistem itu gitu kan. Kan membangun sistem aja tuh 5 tahun nggak cukup sebenarnya, minimal 10 tahun gitu. Tapi ya gimana sih pemerintah melihat ini sekarang gitu. Dan ini juga apa ya, selain komitmen pemerintah mungkin kalau pendidikan formal ya pasti guru-guru ya atau orang-orang yang membersamai anak-anak di sekolah, anak-anak belajar, nggak hanya guru-guru di sekolah tapi juga lingkungan juga gitu. Gimana kita punya komitmen untuk melihat anak-anak tuh tumbuh atau ya usia-usia sekolah lah yang 12 tahun wajib ini tadi gitu. Mereka tumbuh dengan ruang yang pasti gitu. Terus kayak misalnya belajar ya belajar, kemudian dikasih ruang untuk belajar, didampingi belajarnya, dipastikan yang dipelajari itu masuk gitu. Jadi ya itu tadi, jadi jangan sampai ada gap. Kayak sekarang nih kita aja ngerasa pendidikan kita udah oke banget misalnya gitu. Kayak kita dulu punya Erpal, punya Erpul, semua mata pelajaran tuh masuk ada tuh aja kita masih merasa ada gap pengetahuan gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang ialah diselingi sama mencari di internet, diselingi sama buku, diselingi sama apa gitu. Jadi kayak gapnya akan jadi lebih besar gitu antara mereka dan bahkan mungkin antara sekolah atau wilayah itu kan jadi banyak perbedaan gitu. Jadi kayak gimana sih ini pendidikan. Satu lagi yang paling penting adalah yang juga masih sangat kita dorong yaitu pendidikan cash pro sih. Karena kalau aku pribadi meyakini pendidikan itu adalah hal dasar yang setiap orang tuh harus punya gitu. Jadi kayak gimana kita bisa tahu bahwasanya hak kita, satu hal itu adalah hak kita, atau gimana kita tahu hak kita dilanggar itu ya diawali dengan kita punya pengetahuannya, kita punya pendidikan tentang itu gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya pengetahuan tentang satu hal ya kita nggak tahu itu benar apa enggak, itu wajib dituntut atau enggak, itu bentuknya kekerasan atau enggak gitu. Jadi kayak yang pendidikan cash pro ini adalah satu hal yang harus gitu, apalagi sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Tapi banyak yang bilang ntar ada pendidikan itu malah jadi banyak seks bebas. Nah itu yang harus diluruskan gitu. Jadi kayak ya mungkin pendidikan awalnya selain ke audiensnya ya ke orang yang berpikir seperti dulu yang kita kasih pengetahuannya gitu. Jadi kayak misalnya yang sering ngomong tuh biasanya nanti orang-orang tua misalnya Mas, orang tua, tokoh-tokoh di masyarakat, iya, yang melihat hanya dari satu sisi aja mungkin, atau berdasarkan dengan value dan pemahamannya aja gitu. Nah, itu PR kita. Jadi ke mereka dulu nih kita kasih pendidikan dan pengetahuannya. Tapi mereka itu banyak banget ini masalahnya. Betul, banyak banget. Nah, karena banyak, makanya nggak hanya organisasi-organisasi aja, nggak hanya champion di masyarakat aja, tapi semuanya. Semuanya betul. Gitu. Tadi banyak banget. Anaknya belum kita urus yang ini yang betul, bisa nggak kita bareng-bareng nih? Mana Pak? Cukup. Ya, Ngomong gini Mbak. mungkin pendidikan ini ya, pendidikan alternatif tadi yang dibilang Giska itu jadi sebuah peluang yang kita dorong untuk diikuti gitu. Apa bisa diakses oleh teman-teman di luar sana ya, termasuk pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi banyak sih pendidikan alternatif yang seharusnya itu juga didukung gitu ya. Syukur-syukur diberikan support untuk terus ada di negara ini gitu. Jadi belajar tuh nggak hanya di lingkup sekolah aja, di luar sekolah itu justru juga penting untuk menguatkan tadi kapasitas kepribadian teman-teman muda gitu ya. Mungkin nggak didapat di jam sekolah ya, di luar sekolah, atau teman-teman yang nggak bisa mengakses ke sekolah tapi tetap bisa mengakses ke pendidikan gitu, ke jalur-jalur pendidikan alternatif yang tersedia
gitu. Misalnya jadi ikut pendidikan HKSR ya bisa menjadi konselor, bisa menjadi pendamping kesehatan di masyarakat. Itu kan peran-peran yang sebenarnya tersedia dan punya peluang, tapi yang perlu adalah dukungannya tadi gitu loh. Jadi nggak jadi itu sejalan gitu ketika memberikan pendidikan, tetapi juga memberikan manfaat untuk para pendidiknya, edukator apa ya, pemberi pendidik ya, penggiat pendidiknya itu juga mendapatkan benefit lah, keuntungan gitu. Maka tapi kan sayang itu juga jadi isu ya di kita ya, guru-guru apa dukungan untuk guru, honor guru itu juga kan masih PR status guru gitu. Padahal ya kita bisa duduk di sini, kita bisa bicara seperti itu juga pasti peran para pendidik yang tidak hanya di sekolah tapi di luar sekolah juga sebenarnya sangat mempengaruhi kita kan gitu. Pasti kita punya pengalaman di sana gitu. Itu sih yang kita ngajak diakses gitu, pendidikan alternatif itu ya. Mungkin orang-orang tua tuh jangan berpikir oh ya cukuplah udah di sekolah gitu, atau cukup tapi dilihat bagaimana juga bisa ngembangin jalur pendidikan alternatif seperti apa yang bisa diakses anak-anak dan juga orang tua ya. Makanya tadi belajar itu kan nggak terbatas di umur tertentu aja ya, kita sampai ini pun juga proses belajar itu harus dilakukan. Itu jadi budaya sih di kita. Tapi kalau aku sih sekali lagi juga dukungan untuk mengakses pendidikan ini harusnya juga dipermudah gitu. Bahkan yang di usia misalnya kepala 40-an ini ya pengen mengakses pendidikan atau jalur yang terbuka seperti apa, dipermudah persyaratannya, itu kan juga sangat membantu gitu. Dan itu kan akan kembali ke negara ini ya. Itu sih yang menurutku. Jadi ya pendidikan itu penting dan harus mendapatkan dukungan semua pihak, termasuk pendidikan HKSR, penting gitu. Ya, penting. Betul. Ya. Benefit? Kalau aku sih nyurutin ya tadi, selain pendidikan alternatif yang ya aku pikir perlu, karena balik lagi PR di bangsa ini kan pendidikan berkualitas yang murah. Iya. Apa kalau ada istilahnya kualitas pendidikan untuk semua gitu. Itu yang masih mudah-mudahan sih dalam waktu dekat akan bisa, karena kan bayangan mungkin di masyarakat umum termasuk aku, pendidikan berkualitas itu mahal gitu kan. Ya, balik lagi kalau tadi jalur formal betul mahal, tapi mudah-mudahan tadi kan ada pendidikan alternatif atau didukung juga sama kebijakan pemerintah yang mungkin tadi mendukung ya, nggak semua hal yang berkualitas itu harus dengan biaya yang tinggi gitu kan. Karena kita yang sebagai orang tua nih kita merasakan ya, bayar sekolah mahal ya gitu, apalagi yang di teman-teman di daerah yang mungkin dia sekolah dapat sekolah gratis, tapi akses sananya mesti naik perahu, naik apa, mahal juga jatuhnya kan gitu. Jadi ini yang mudah-mudahan akan segera dituntaskan ya sama yang punya ya termasuk masyarakat sih, bagaimana caranya kita menyelesaikan PR ini gitu. Gitu. Tapi aku nanya juga ya, maksudnya kayak pendidikan itu kenapa di dalam sebuah keluarga dipahami ya sekolah gitu. Misalnya udah sekolah sampai SD. Nanti lulus SD udah dinikahkan. Nggak lanjut, putus sekolah, nggak nyampe SMP gitu. Itu kan kalau dari pengalaman kita menemukan gap bolongnya itu SMP ke SMA ya kebanyakan. SMP ke SMA kan kebanyakannya Yang tidak dilanjutkan. nggak lanjut sekolahnya. Gitu. Nah, Terus ada yang ngegampangin juga Mbak kalau misalnya. Tapi di situ nggak dipikirkan kalau nggak lanjut itu sebenarnya dia bisa ngakses pendidikan, keterampilan atau apalah yang tersedia di ininya itu kan sebenarnya bisa memperkuat juga, tapi nggak berhenti gitu loh. Tapi ada yang ngegampangin juga Mbak, kayak yang ya udahlah sampai sini aja, nanti kalau misalnya memang perlu ijazah SMA bisa ngambil paket gitu. Iya. Ada yang gitu juga tuh gitu. Padahal
proses belajar 3 tahun itu kan banyak hal yang didapatkan, Iya. nggak hanya apa namanya Ijazah. ijazah dan beberapa ilmu-ilmu mata pelajaran ini gitu, tapi ya gimana pola relasi dia dengan teman-temannya dan lain-lainnya gitu tuh kan dapat juga di situ Life gitu. skill-nya kan Iya, di betul. sana dapat. Jadi sayangnya kita ya sekolah untuk ijazah. Iya. Betul, padahal ijazah lagi heboh banget nih sekarang dibahas-bahas kan. Ijazah lagi balik lagi. Iya, iya. Gimana dong? Gitu Tapi sih. anyway ya selamat Hari Pendidikan. Pendidikan. Semoga memang pendidikan Indonesia semakin meningkat, ruang belajar semakin bertambah, kesempatan melanjutkan sekolah dan kuliah itu semakin terbuka Mudah. lebar, Aksesnya siap. akses, terus juga sistem-sistem apa namanya dukungan dari pemerintah ini diperbanyak kayaknya ya, Iya. dari apa namanya dari pemerintah pusat ini gitu loh Mbak. Ya, ya. dan mengikuti pendidikan kesehatan reproduksi ya. Iya, Penting. Ya, itu penting. Itu. Mudah-mudahan jadi kurikulum sendiri ya. betul Mudah-mudahan. betul. Pesan. Pesan. Deh, semoga sih, semoga di kabinet Semoga ada ijabah. di menteri yang sekarang bisa masuk nih jadi kurikulum sendiri karena beliau-beliau lagi membuat kurikulum baru. Betul. Semoga masuk lah ini. Iya. Gitu. Sip. Amin. Oke, banyak juga kita ngomong ya. Walaupun Iya banyak. Ini sebenarnya- kayak bisa jadi 2 kali deh. Maksudnya bisa nggak dipotong 2 aja nih? Iya, soalnya bulan Mei banyak banget ya, dan Iya, iya. ini juga sekarang ada apa namanya ya, Hari Keluarga Nasional juga. Betul, minggu depan. Nanti ya tanggal Ya, 15. 15. Ada Hari Bidan juga. Iya. Ada Hari Buku juga. Ada hari Waisak juga nih. Ada Hari Palang Merah juga banyak. Jadi Iya, Mbak. bulan Mei ini banyak ya. Kita Apa lagi ya? terakhir ada Hari menstruasi, hygiene, kebersihan menstruasi. Oh iya Nah, iya. itu kan akan Menstrual kita bahas hygiene ya. ya benar-benar. Tunggu ya episode itu ya, teman-teman. Oke. Oke, Bisa di teman-teman. komen teman-teman pengen ngobrolin Iya. hari perayaan hari apa nih sama di bulan Atau Mei ada hari lain yang belum kita belum mention, kita mention. Tulis di komen. Oke. kecuali hari tanggal 25 ya, hari gajian gitu. Nggak bisa dibahas, itu bahas masing-masing aja. Tapi kalau pegawai negeri hari bukan Oh, tanggal satu ya, satu. Sebenarnya dia intinya mau bilang banyak peringatan hari itu kadang-kadang ada banyak liburnya. Iya, Jadi bulan Mei betul. ini ya. Betul, bulan libur nasional. Bulan libur nasional ya, setelah libur Tapi ingat di bulan Juli kita nggak ada libur penuh banget nih ya. nanti kita bikin perayaan hari libur Iya. nasional. Kita adakan. Iya, iya. Oke. Oke, teman ngobrol kayaknya itu lagi ya, itu aja yang kita ngobrolin karena banyak banget yang ini biasanya kita kalau udah ngobrol nggak berhenti nih, bisa berapa episode. Jadi mungkin episode kali ini segitu aja. Mudah-mudahan ya walaupun ngobrol ringan tapi banyak insight buat teman ngobrol semua di rumah dan ada hal positif yang kita bagilah di sini gitu ya. Ada pesan-pesan lain, Mbak Nanda? Salam sehat. Tetap semangat. Indonesia merdeka. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Salam. semua. Dah.